Selamat pagi adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Pasti adik-adik sudah tahu lagunya kan? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyi sambil semangat penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, coba sekarang dipersiapkan dulu Alkitabnya. Kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 7. Kejadian pasal 7. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Ya, Kejadian pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah? Ya. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul perikopnya atau judulnya tentang air bah. Tapi sebelumnya kita mendengarkan cerita, kita minta pimpinan Tuhan agar kita dikuasai dengan Roh Kudus sehingga adik-adik dapat mengerti pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Gemindo Philadelphia, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus hingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik mungkin sudah tahu cerita tentang air bah. Ada tokoh Nabi Nuh, ya, ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Ya, siapa anak Nabi Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Nah, kita mau pahami cerita tentang Nabi Nuh. Jadi adik-adik fokus, jangan kemana-mana pikirannya. Ya, kita simak cerita Nabi Nuh. Selamat mengikuti. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan
kata Tuhan. Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, gimana? Bagus kan ceritanya? Nah, jadi adik-adik mesti simak ceritanya dengan baik. Kalau adik-adik tadi simak ceritanya dengan baik, maka adik-adik dapat mengerti. Nah, sekarang Kak Douglas mau kasih pertanyaan. Ya, nanti adik-adik jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama, berapa pasang dari setiap binatang yang dimasukkan ke dalam bahtera oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan? Ya. Yang kedua, pada waktu air bah itu datang, Nuh berusia yang keberapa? Atau berumur keberapa tahun, ya. Yang ketiga, sebutkan nama anak Nabi Nuh. Ayo sebutkan siapa aja nama-nama anak Nabi Nuh. Yang keempat, berapa lama air bah meliputi bumi? Nah, berapa lama air bah meliputi bumi? Ada tuh, ya. Kalau kita simak, kita baca kitab, tahu berapa lama. Dan yang terakhir, apa pesan cerita tentang Nabi Nuh dan air bah ini bagi adik-adik? Apa pesannya buat adik-adik yang di rumah? Ya, jadi dijawab, ya. Jadi Kak Douglas pengen tahu, kira-kira kalian memahami nggak cerita Nabi Nuh yang menghadapi air bah ini? Demikianlah firman Tuhan tadi. Semoga adik-adik mengerti dan memahami, lalu melakukannya di dalam kehidupan hari-hari, ya, menjadi anak yang baik, anak yang takut, hormat kepada Tuhan, juga kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada kakak sekolah minggu, dan kepada siapa aja yang adik-adik jumpai di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan untuk menutup acara kita atau ibadah kita pada hari ini, Douglas ajak nyanyi satu buah lagu yang sudah tidak asing lagi dan adik-adik tahu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus juga jaga hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hormat kepada orang tua dan kepada orang-orang yang kami kasihi. Sehingga kami bisa menjaga hati, mulut, tangan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Shalom.